Terus kalau suwun ini saya juga nggak biasa ya acara-acara gini karena kebetulan saya kemarin pas ngantor sama Profesor Zeni, jadi saya itu sebetulnya saya pegawai di sini itu mulai 2004 yang resmi. Dulu SK-nya masih Pak Lutfi. Saya dekat sekali ya sering guyon sama beliau. Dan ketika saya di tim tafsir itu, di tim terjemah, jadi tafsir UI itu dulu milik Depak. Masih zaman Profesor Hasbi. Terus tahun 2002 atau berapa itu direvisi ulang. Ya dapat SK dari Kemenang, yang di pasrah itu UI, saya termasuk tim itu. Jadi saya di UI itu sebenarnya lama sekali, tapi saya memang tipikalnya orang tertutup. Memang saya karena kiai punya wajibah di pondok. Makanya kemarin pas saya diminta di sini sama Pak Widodo itu, saya kebetulan pas di sini jadi saya mau. Jadi ini kebetulan. Tapi yang penting ini ada barokahnya, ada manfaatnya. Saya berharap Islam yang luas ini menjadi indah karena kita menerima perbedaan. Masa kita bisa berbeda zaman pilpres, sama-sama orang soleh, nggak siap berbeda, itu kan lucu. Makanya saya bilang sama teman-teman, kalau Anda kunut, ada madzhab Syafi'i, kalau tidak kunut, ada 3 madzhab. Tapi ketika perdebatan itu yang 3 ini menerima itu tidak harus ikut, ya menerima. Jadi sunnah Nabi itu meskipun Nabi melakukan tidak sering, tapi ya tetap menjadi sunnah. Seperti pakai jubah itu Nabi juga tidak sering. Pernah Nabi itu kalau sholat pakai jubah, pakai serban, resmi lah, zina. Suatu saat Nabi dikasih tahu, ya Rasulullah, orang-orang fakir muhajirin itu baju satu saja tidak punya. Kalau sholat kesusu pulang, tergesa-gesa pulang karena bajunya satu, gantian sama istrinya. Itu Nabi terus keluar sholat pakai sarung saja, dicancang di sini di lehernya. Jadi kayak orang kuno dulu itu sarung dicancang bersolat. Makanya bentuk pakaian sholat itu ulama seluruh dunia beda-beda. Di Pakistan itu biasa orang pakai dasi, pakai jas khutbah, ya tidak pakai peci. Kalau di Indonesia ya seperti ini macam-macam. Biasanya ada yang pakai tampi takwa macam-macam. Tapi Nabi juga tidak pernah pakai baju takwa ya sama. Nabi juga tidak pernah pakai baju takwa. Kalau Anda yakin serbanan itu sunat, itu Abu Jahal juga pakai apa? Serban. Abu Lahab juga pakai apa? Serban. Makanya ini pentingnya ulama. Itu macam-macam. Jadi makanya istihad dulu itu guyonannya, ini penting kalau aturakan. Guyonan orang istihad itu satu. Ra'yu naswabun yahtamilul khotok, wa ra'yu ka khotokun yahtamilul suwab. Jadi dulu ulama sama ulama itu punya kesadaran pendapat saya itu salah. Pendapat saya itu benar tapi mungkin salah. Tapi kalau pendapat Anda itu salah dulu tapi mungkin benar. Pokoknya musuh itu dianggap salah dulu tapi mungkin benar. Jadi ra'yu naswabun yahtamilul khotok. Pendapat saya ini benar tapi mungkin salah. Wa ra'yu ka khotokun yahtamilul suwab. Pendapat Anda ini salah tapi ya mungkin. Makanya itu ada seorang sufi besar guyon, Ibrahim bin Adham itu sufi besar. Itu kalah pinter sama gurunya. Dia itu pedagang kaya gitu jadi sufi. Gara-gara dia jadi sufi itu, dia itu sudah ngaji Thariqah gitu ya, sudah sufi. Ibrahim mungkin pernah dengar nama sufi besar termasuk Ibrahim bin Adham. Suatu saat di Sahara itu ketemu burung, yang patah kakinya, patah sayapnya. Ternyata burung ini meskipun patah kakinya, patah sayapnya tetap dapat rezeki, yaitu burung-burung yang lain itu kasih makan. Terus dia berkesimpulan, ngapain saya susah-susah cari rezeki, ini yang sudah tidak bisa apa-apa tetap dapat apa rezeki. Sudah saya putuskan zuhud saja. Padahal dia pedagang kaya. Setelah lapor gurunya, sudah berkomitmen mau zuhud, digojlok sama gurunya. Hei, itu cek goblok. Kenapa kamu tidak niru yang ngasih makan, kok niru yang dikasih makan? Mikir dia, oh iya. Itu istihad. Jadi orang itu harus ada polemik, harus ada alternatif. Kalau di MK itu harus ada scan opinion, itu harus ada. Jadi akhirnya dia mikir, oh iya, sudah teruskan saja jadi orang kaya, yang rawat santri, jangan yang miskin sudah banyak, kamu tidak usah niru yang. Ya terus dia terus jadi orang sufi yang kaya karena ingin niru yang ngasih makan. Nah itu nubuah. Jadi warisan dari nubuah itu adalah termasuk fatona, kecerdasan.
Imam Syafi'i itu juga pernah pengagum kemiskinan, karena hadis tentang miskin itu kan luar biasa. Orang miskin masuk surga itu 500 tahun menyalip orang kaya. Sehingga Imam Syafi'i itu pengagum orang miskin. Miskin sekali dia. Beliau mulai fatwa kaya itu penting. Makanya ini kalau betul dipakai analogi, mungkin orang seperti dekan, seperti dosen itu kelas menengah. Itu ya ada ijtihadnya. Tapi yang milih miskin juga ada apa? Ijtihadnya. Semoga karena istihad, bukan karena nasib ya. Semoga karena apa? Istihad, karena pilihan ya. Kan ringan hisapnya. Kalau karena istihad itu ringan apa? Hisap. Tapi kalau karena nasib terus berutuh ya nggak tahu. Ya, tapi ini ya karena miskin itu artinya kan bebas hisap. Bebas apa? Hisap. Yang mau diaudit apanya? Nggak punya apa-apa. Ya. Karena nanti Nabi Sulaiman itu nabi paling leluh di mahsyar. Karena hisapnya dia itu panjang. Semua nabi sudah di surga, dia belum. Karena auditnya belum apa? Selesai. Nah, kalau kita cepat, karena tidak punya banyak. Walhasil Imam Syafi'i kecil itu pengagum miskin, karena dia berpegang hadis Allahumma ahyini miskinan wa amitni apa? Miskin. Setelah dia ngaji ke Imam Malik, menghafalkan Muwatta, masih pengagum kemiskinan. Terus sampai Imam Malik di Irak itu ada orang alim muridnya Abu Hanifah, namanya Muhammad bin Hasan. Kamu harus ke sana ngaji. Ngaji dia ada. Pertama datang itu Muhammad bin Hasan itu punya logam mulia mulai emas perak. Itu mayudrobu bil fuus. Untuk memecahkan butuh godam. Saking kaya, jadi emas lantaan itu banyak. Berkilo-kilo, bukan sekedar sampean punya gelang, kalau enggak banyak sekali. Wah, kaget misal. Pakaiannya mewah, emasnya banyak. Tapi ya namanya orang Jawa dia ada Jakarta. Syafi'i kalau kamu senang ambil aja satu. Itu sudah banyak itu. Enggak, saya tidak senang harta. Loh kalau kurang separuh, apa-apa, separuhan sama saya. Nah, terus akhirnya Imam Syafi'i mulai protes. Anda ini ulama, ahli hadis kok kaya? Terus Imam Syafi'i mulai guyon, Imam Muhammad bin Hasan mulai guyon. Orang kafir itu musuh Islam. Orang kafir itu musuh Islam. Senang mana orang kafir melihat kamu kaya sama miskin? Ya senang melihat saya miskin. Orang kafir itu musuh Islam. Senang mana melihat Anda bodoh sama terpelajar? Senang melihat saya bodoh. Ciri utama kebenaran itu orang kafir tidak senang. Walau karihal kafirun, walau karihal mujrimun. Ciri utama kebenaran itu orang kafir tidak senang. Sekarang orang kafir melihat umat Islam kaya sama miskin, senang mana? Senang miskin. Mulai mikir bangsa, iya ya. Kalau umat Islam miskin itu pasti yang senang orang kafir. Mulai mikir deh. Makanya kaya juga ada benarnya, miskin juga ada apa? Benarnya. Nah, itu pentingnya istihad, ada dialog, ada polemik. Akhirnya semenjak itu Imam Syafi'i mulai ya menyukai harta. Terus Imam Muhammad bin Hasan nasihat terakhir, ya Syafi'i, nikmal mal sama siapa teksnya? Nikmal mal ma yusar bihi siddiq wa yumadu bihil adu. Sebaik-baiknya harta itu yang bisa menyenangkan teman, tapi musuh tidak senang. Oh, semenjak itu Imam Syafi'i mulai fatwa. Kalau gitu orang Islam jabat itu penting. Karena orang kafir melihat orang Islam jadi bupati sama melihat orang Islam jadi satpam. Orang kafir seneng mana? Seneng satpam. Tapi satpam terpelajar yang punya hiroh diniyah sama satpam yang gak terpelajar seneng mana? Seneng yang tidak terpelajar. Begitu seterusnya. Akhirnya semenjak itu Imam Syafi'i fatwa. Ini yang agak riskan, tapi tetap saya jelaskan karena ini ilmu. Jika ada orang dolim mau jadi bupati, dia kaya, padahal dia bandar narkoba atau dia terkenal trafficking atau apa, pokoknya terkenal dolim. Dia mungkin jadi bupati karena uangnya banyak beli suara. Terus ada imam masjid, tahu dia kalau yang jadi bupati ini, wah ini penuh maksiat ini, Sleman maksiat roh. Itu orang soleh ini wajib ikut kompetisi meskipun harus bayar. Itu resmi fatwanya Imam Syafi'i, diikuti semua ashabnya. Namanya tidak nyuap, namanya badrul mal, membiayai kebenaran. Kalau nyuap itu kan, yang namanya nyuap itu kebenaran jadi batil, batil dianggap benar, itu namanya nyuap. Tapi kalau soleh ngelawan dolim itu namanya membiayai kebenaran. Paham ya? Kalau balik ini malah ini. Kalau nyuap, ar-rosi wal murtasi finnar itu kan barang batil menjadi hak, itu nyuap.
Tapi kalau Anda berkompetisi sama orang dolim yang mau jadi bupati, terus Anda membiayai diri, terus teman-teman Anda ikut urun, itu namanya membiayai kesolehan supaya ngatur negara. Itu namanya tidak nyuap ya, biayai kebenaran saja. Semenjak itu Imam Syafi'i rubah. Itu pentingnya ngaji, pentingnya opini, pentingnya dialog. Nah, tapi kita sekarang tuh enggak, kalau sudah berkelompok itu asal biasa benar sendiri, kamu tidak mungkin benar. Padahal ulama-ulama dulu yang top dulu itu kalau istihadnya biar gitu. Ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Pendapat saya benar tapi mungkin salah. Jadi kalau pendapat Anda itu salah dulu, tapi yang mungkin apa? Benar. Dulu saya itu ya pernah, namanya saya juga manusia. Saya itu dulu pernah bilang yang terbaik dalam hukum fikih. Saya dulu ngaji mulai Fathul Qorib, Fathul Mu'in. Saya dulu ngaji itu 16 tahun. Jadi setelah menyelesaikan kitab fikih, kitab hadis macam-macam. Jadi cerdas sampean karena ini hanya 2 jam. Nah itu saya dulu kalau ada santri yang gagal terus jadi satpam atau jadi pegawai di pasar atau jadi pedagang itu dulu saya muda pernah nganggap kok dia tidak jadi orang alim, janggal. Tapi kata bapak, wong sing sukses itu ya satpam. Itu wong hebat, orang yang di pasar itu ya hebat. Terus saya tanya, kenapa Pak? Kalau yang alim biasanya kan terus pengajian di kampus atau di tempat-tempat terhormat. Sing ngaji ning satpam ya ben satpam, sing ngaji ning pasar ya santri-santri sing gagal jadi orang alim. Jadi Islam itu butuh merata. Andai kan Islam itu orang terpelajar semua, Islam hanya di kampus. Tapi banyak enggak terpelajar, akhirnya Islam ya di musola, di macam-macam. Di tempat-tempat kayak di pasar, di macam-macam. Terus Bapak cerita, ini kearifan khas kiai, mungkin teman-teman di sini kan biasa akademik. Saya cerita ini kearifan khas kiai. Hak, kalau manggil saya itu hak. Orang kaya-kaya di Jakarta itu tidak pernah menyelesaikan masalah bangsa. Saya nyelesaikan mesti sejenis. Misalnya ada satpam kelaparan atau tidak punya uang, nah, istrinya mau melahirkan, itu pasti tidak utang Pak Dekan, utang sama-sama teman satpam atau ketuanya. Apalagi utang Abu Rizal Bakri malah tidak mungkin. Artinya orang-orang kaya yang di Jakarta yang berkuar-kuar menyelesaikan masalah bangsa, sebetulnya masalah ini diselesaikan oleh relasi masing-masing yang selevel. Misalnya ada orang satpam atau pegawai rendahan apa saja. Istrinya mau melahirkan, utangnya ke Pak Dekan apa ke temannya? Ke temannya. Sesama orang miskin itu ya saling bantu. Mungkin kalau orang mau melahirkan nggak mungkin berani pinjam mobil karena orang miskin. Minjem temannya yang sama-sama tukang becak, diantarkan istri. Artinya Allah bikin orang mulia, orang macam-macam itu semuanya stabil. Karena kalau orang pinter semua, itu nanti di Jakarta semua, orang terlantar semua. Jadi barokahnya orang yang macam-macam ini hidup menjadi tertib, menjadi harmonis. Sehingga Islam tidak pernah memandang ini presiden, ini rakyat, tidak ada. Islam hanya memandang inna akramakum indallahi atqakum, yang paling takwa. Yang paling takwa itu yang paling memberi solusi umat, paling bisa menyelesaikan masalah. Ternyata yang bisa menyelesaikan masalah orang miskin itu orang miskin. Orang kaya ini terlambat, pasti terlambat. Karena bersentuhan saja enggak, kenal saja enggak. Paling bantu pas zakat akhir tahun. Wong miskinnya tiap hari kok bantunya. Itu kan enggak bisa. Nah itu yang dimaksud Allah walladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Lihat takhidha ba'dhum ba'dan apa sukhri. Jadi orang itu di atas dengan Allah sudah begitu. Nah kita sekarang tuh bikin kasta. Seakan-akan kalau kita ketua MUI itu fatwanya harus diikuti yang terbaik. Ya tidak bisa begitu. Ketua MUI dulu itu bahasa hal itu bahasa adiknya bahasa Kiai Salmafud. Dulu MUI itu pernah ngaramkan rokok, fatwa ngaramkan rokok. Itu Kiai musola itu banyak yang datang ke saya. Gus, istri saya itu keren. Wah, keren sekali. Itu hiburan saya itu satunya rokok di pojok musola sama teman-teman. Itu kalau diharamkan saya tidak punya hiburan. Padahal saya kalau tidak rokok itu kayak stres. Buat dihalalkan Gus katanya. Ya saya bilang ya sudah untuk kamu halal karena hilangkan stres. Karena kalau dia sudah miskin, depresi, stres yang apa MUI bisa ngobatin? Tidak bisa. Meskipun yang fatwa MUI kalau kita ulama sama-sama ulama kalau tidak cocok nggak apa-apa biasa saja. Karena ini masalah ijtihad. Masalah apa? Ijtihad. Ijtihad itu tadi. Pendapat saya benar mungkin salah, pendapat Anda salah tapi mungkin apa? Itu zaman Nabi Sugeng juga gitu sering guyon.
sama sahabat. Ya tebak-tebakannya juga gitu sama. Itu zaman Nabi masih sugeng. Jadi ranah ijtihad itu luas sekali. Ya ranah ijtihad itu luas. Makanya saya sedikit cerita tentang ijtihadnya Nabi. Nabi Daud itu nabi juga raja. Ijtihadnya beliau juga sering di-cancel, dibatalkan oleh Nabi Sulaiman. Padahal anaknya masih kecil, sekitar umur 17 tahun. Pernah suatu saat seorang ibu kembar punya anak masih bayi itu kan bentuknya nggak jelas. Walhasil ketika jalan-jalan gitu, entah sedang apa, bayi ini jejer, terus dimakan serigala satu. Setelah dimakan, ini bayiku, yang masih itu bayiku, yang satu bilang bayiku. Itu kakak beradik. Kalau dalam bahasa Arab itu sugro sama kubro. Terus ketika datang ke Nabi Daud, yang bisa menjelaskan detail, meyakinkan, dimenangkan. Ya sudah, ini milik kamu, karena penjelasan Anda meyakinkan. Setelah keluar dari peradilan itu, dari persidangan, ketemu Nabi Sulaiman. Oh, kalau saya hakimnya enggak begitu. Apa kalau menurut kamu? Ya sudah, saya hakimnya dulu, nanti saya putuskan. Nabi Sulaiman minta sama bapaknya, Pak, keputusan Anda ini perlu diuji ulang. Saya yang memutuskan. Ya, kata bapaknya. Ini bukti bahwa orang-orang dulu itu lebih bijak kalau beda. Terus kata Nabi Sulaiman, ini anaknya kan satu ya? Iya, tinggal satu. Dipotong aja jadi dua. Wah, itu kan kacau sekali Nabi Sulaiman. Dipotong aja jadi apa? Dua. Nangis. Yang kubro, yang mbaknya itu nangis. Nangis sekali. Yang sugro tenang-tenang saja. Kata yang sugro, potong juga gak apa-apa aja. Terus kata Nabi Sulaiman, ya sudah, miliknya yang nangis. Karena tidak mungkin seorang ibu sejati anak mau dipotong nggak nangis, ini nggak bener orang. Ternyata ngujinya tidak pakai argumentasi, pakai perasaan seorang apa ibu. Akhirnya dijawab, oh iya kayaknya bener kamu man. Jadi jangan kira orang dulu itu enggak, ya biasa hujan ya ada polemik, ada dialek biasa. Nah, sekarang itu kita di era modern yang katanya siap dialek, siap beda, tapi malah asobia. Pokoknya saya benar sendiri, itu tidak biasa saja. Jadi saya mohon lewat apa ya, tetap mu'akhoh, tetap menjaga ukhuwah Islamiyah ini, Islam menjadi kuat. Karena ternyata orang-orang miskin yang bertebaran di Indonesia yang jumlahnya banyak ini efektif untuk menyelesaikan kemiskinan. Jadi jangan anggap kemiskinan ini problem. Justru sesama miskin ini saling menolong, karena orang nggak mungkin minta tolong kasta yang di atasnya aja. Meskipun kita ikhtiar supaya ini lebih baik, tanpa menghakimi bahwa mereka jadi beban negara. Yang jadi beban negara itu malah pejabat, karena digaji oleh uang rakyat. Kalau orang miskin itu tidak pernah digaji pakai uang apa? Negara. Makanya saya itu sering disuani bupati, Gus, nasihat jenengan ke saya gimana? Ya kamu jangan merasa nganggap orang miskin itu beban. Yang jadi beban rakyat itu Anda, karena Anda digaji pakai uang apa? Kok malah nyalakan saja? Ya tidak nyalahkan, ini cerita saja. Kalau Anda ini digaji uang rakyat, supaya sampean sadar. Jadi ini penting ya. Terus ulama dulu itu biasa beliau polemik ya, karena zaman nabi-nabi dulu juga begitu, juga ada polemik. Misalnya saya contohkan lagi, umumnya ulama ahli sunnah itu membeda-bedakan, ada dosa besar, ada dosa kecil. Misalnya zina, nyolong itu dosa besar, korupsi dosa besar. Terus misalnya ngerasani orang yang tidak ekstrim, tidak menuduh zina itu dosa kecil. Tapi kalau menuduh zina itu qadzaf, dosa besar. Ada urutannya. Terus ada ulama-ulama sufi yang menentang teori itu. Itu teori itu salah. Masa dosa ada besar, ada kecil. Ada pelanggaran besar, pelanggaran kecil. Itu sama saja. Alasan Anda apa? Alasan saya ya, undur latangdur madayasika, walakiningdur man yasika. Kamu jangan melihat maksiat apa yang Anda lakukan, tapi lihatlah siapa yang kamu langgar. Misalnya Pak Dekan menyuruh Anda, coba kursi itu digeser sedikit. Terus kata Anda, wah ini tidak substansi, ini tidak penting. Enggak Pak Dekan, ini tidak penting kok, enggak mendesak. Tersinggung enggak? Makanya orang sufi itu cara berpikir, kamu jangan melihat bentuk maksiatnya, tapi kamu lihat yang kamu maksiati itu siapa? Allah kan? Artinya kalau kita disuruh rektor atau dekan, meskipun hanya memindahkan kursi, enggak penting. Coba kursi itu agak ke depan. Terus kamu bilang, wah ini tidak urgen, ini tidak mendesak. Enggak lah,
Padahal kan itu tidak mendesak, tidak saya lakukan. Dia kembali loh apa enggak? Balik loh. Sehingga orang sufi terus kemudian nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil. Sama-sama ekstrim, yang namanya melanggar tetap ekstrim karena nggak mergani Allah itu. Ya akhirnya jadi madzhab. Yang orang-orang fikih ada urutan dosa, yang orang-orang sufi nggak ada urutan apa? Dosa. Karena terminologi mereka, kamu jangan melihat bentuk maksiatnya, tapi lihatlah siapa yang kamu maksiat. Ya kalau kamu melihat seorang dekan kan nyuruh penting ya penting, nyuruh tidak penting ya bagi kamu penting. Masa misalnya seorang anak disuruh orang tuanya, Pak, jangan lu kono rokok. Wah, penting Pak, malah merusak kesehatan. Nanti orang kesepakat, anak Bali loh, dikongkon bapak gak gelem. Jadi tidak bisa seorang anak milah-milah, jangan gue mergawe, nak mergawe itu penting, terus dilakukan. Tapi pas kon beli yang gak penting, wah Pak, gak mendesak, tidak saya lakukan. Nah ini pentingnya melakukan sunnah. Makanya saya sendiri juga senang ada orang melakukan sholat qobliyah, ba'diyah. Meskipun sholat sunat itu tidak penting, tidak wajib, tapi yang menyuruh Allah menjadi penting. Begitu juga pelanggaran-pelanggaran kecil itu meskipun tidak pelanggaran besar, tapi ini melanggar perintah Allah, maka menjadi besar. Itu juga istirahat. Saya kira cukup sekian di pulau sakit ini namun guyon, tapi memang kalau kita pilihannya guyon tidak apa-apa karena di antara sunnah Nabi itu wayam mizah itu guyon. Seperti saya awal tadi bilang, Nabi pernah bilang lah milan laki alam ninda. Nanti kamu saya kasih tunggangan anaknya unta. Sama Nabi dikasih unta tua. Terus mbak tua tadi ya Rasulullah katanya anaknya unta ini kok unta tua. Nabi jawab meskipun tua juga anaknya apa? Unta. Orangnya tahu iya ya meskipun tua juga anaknya unta. Jadi, saya kira cukup sekian. Nanti kalau ada tanya jawab sekadarnya yang jelas. Saya mohon asobia itu dikurangi biar kita punya wacana yang lebih luas. Karena andikan Anda baca hadis Bukhari itu mulai awal sampai akhir, nanti kamu lihat betapa banyaknya pilihan dalam cara taqarrub ijtihad mendekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.